Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, Bapak Dr. Slamet Widodo, SPD MSI, serta dosen mitra mata kuliah Manajemen Strategi, Ibu Dr. Andi Hudia, MPD. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Strategi Ketatabogaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai salah satu olahan tempe terkait materi-materi yang pernah didiskusikan. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Ismail dengan NIM 23020760010117, Prodi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Berikut materi yang akan dibahas mengenai tempe yang mencakup 1. Materi gastronomi, 2. Materi food style, 3. Materi food photographer, 4. Materi food design, 5. Materi research and development chef, 6. Materi food writer, 7. Materi food artist. Materi yang pertama yaitu pengertian gastronomi. Menurut F.G. Winarno dan Sergiono Andino Ahnan Winarno dalam buku Gastronomi Molekuler 2017 memaparkan bahwa gastronomi adalah bidang ilmu yang mempelajari pangan dan budaya serta berfokus pada santapan yang lezat atau gourmet cuisine. Gastronomi membahas berbagai topik mulai dari bahan baku, teknik memasak, hingga etika dan estetika dalam menikmati makanan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana makanan dan minuman mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka berdampak pada kesehatan budaya dan lingkungan. Selanjutnya ada sejarah tempe. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tumpi yang berarti makanan yang berwarna putih. Tempe pada awalnya dibuat dari kedelai hitam. Tempe dikembangkan di Jawa sebelum abad ke-16 dan dikenal di masyarakat. Ada tempe Jogja, tempe Banyumas, tempe Malang, dan tempe Pekalongan. Masih nilai gizi. Tempe merupakan sumber protein terbaik karena mengandung asam amino esensial sama dengan kualitas protein pada daging atau unggas. Tempe juga merupakan sumber kalsium terbaik, rendah lemak jenuh, tinggi asam lemak esensial dan vitamin B, bebas kolesterol, tinggi kandungan serat larut, serta proses fermentasi menetralkan asam fitat yang terkandung dalam kedelai. Karena itulah, tempe tidak menghalangi absorb mineral tubuh. Budaya. Jika dilihat secara budaya, tempe sangat tidak asing lagi bagi beberapa orang di Indonesia. Tempe seringkali dijadikan sebagai lauk dan sumber protein pengganti daging. Seringkali juga dijadikan salah satu makanan diet, karena harganya yang termasuk murah. Sosial. Jika dari sudut pandang sosial, bisa dilihat melalui lingkungan atau negara. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Oleh karena itu, banyak sekali ide-ide kreatif dari olahan tempe. Salah satunya yaitu tempe tahu asam manis. Ekonomi. Tempe tahu asam manis jauh lebih ekonomis harganya dibandingkan udang atau ayam asam manis yang beredar di restoran mewah. Rasanya pun tidak terlalu jauh berbeda walaupun menggunakan tempe dan tahu. Dengan harga yang terjangkau tersebut lebih mudah untuk dijangkau untuk banyak orang yang mungkin ingin merasakan olahan udang asam manis walaupun dengan bahan sederhana yang hanya menggunakan tempe dan tahu sebagai bahan dasar. Yang kedua ada pengertian food style. Food style merupakan sebuah aktivitas untuk menata dan menghias makanan agar terlihat menarik saat difoto. Food style mengacu pada cara penyajian, presentasi, dan mengatur hidangan makanan. Ini mencakup elemen seperti dekorasi, pemilihan wadah atau piring, teknik pengaturan, dan keunikan dalam penyajian makanan. Seperti pada gambar di layar, pada umumnya udang asam manis, tempe tahu asam manis juga dimodifikasikan sedemikian rupa
mirip dengan udang asam manis. Di antara campuran saus disajikan dengan bawang bombay, cabai besar, atau cabai keriting. Selain itu dapat disajikan dengan taburan daun bawang, biji wijen maupun bawang goreng. Dapat dikonsumsi bersamaan dengan nasi. Yang ketiga, pengertian food photographer. Food photographer merupakan seni fotografi yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk dari makanan yang disetting sedemikian rupa sehingga mampu tergambarkan lezatnya makanan tersebut tanpa bercerita dan hanya gambar yang berbicara. Dengan food photographer dapat mengubah sudut pandang seseorang mengenai jika tempe tersebut memang diolah dengan kreativitas yang tinggi. Contohnya pada gambar yang tertera di layar, menggunakan pencahayaan yang sempurna, serta angle yang menarik, serta menggunakan beberapa elemen-elemen seperti cabai, daun rosemary yang masih utuh dan kelihatan segar, serta sendok kayu dan motif pada pemilihan piring yang menambah kesan estetika pada gambar tersebut. Yang keempat, ada pengertian food design. Food design merujuk pada pendekatan kreatif dalam merancang dan menyajikan makanan dengan memperhatikan aspek estetika, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna. Food design dapat mencakup berbagai hal, mulai dari desain kemasan produk makanan, dekorasi hidangan, tata letak restoran, hingga pengembangan konsep restoran yang inovatif. Pada gambar yang ada di layar, saya menggunakan desain tipografi. Tipografi atau seni cetak atau tata huruf adalah kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan mengatur penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Bisa dilihat seperti gambar tersebut, saya menggunakan tempe tahu asam manis sebagai objek utama, kemudian dilengkapi dengan garis-garis di pinggiran hidangan yang membuat hidangan tersebut terlihat lebih jelas dan nyata. Lalu penambahan beberapa kata untuk memperjelas isi hidangan. Di masa sekarang yang modern ini, beberapa orang menggunakan desain ini sebagai salah satu pilihan untuk mempromosikan makanan mereka melalui media sosial, dan desain ini sempat populer juga. Yang kelima, ada pengertian Research and Development Chef. Seorang research atau development chef adalah seorang profesional dalam industri kuliner yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan resep baru, menguji bahan-bahan, dan menciptakan inovasi dalam bidang kuliner. Tugas utamanya yaitu melakukan riset untuk mengidentifikasi pasar atau keinginan pelanggan, serta mengembangkan teknik memasak dan presentasi makanan yang unik dan menarik. Contohnya, seperti terciptanya olahan tempe tahu asam manis ini sudah melalui research dari chef yang meliputi keunggulan tempe dan tahu, kualitas tempe dan tahu, bahan campuran tempe, pengaruh kesehatan dan pembuatan konsep, serta resep dari inovasi yang dikembangkan sehingga terciptanya olahan tempe tahu asam manis ini. Tempe ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah ditemukan, harganya yang terjangkau, berbahan dasar nabati, dan baik untuk dikonsumsi. Kemudian secara bahan, campuran tambahan seperti bawang bombay, saus tomat, saus tiram, dan bumbu-bumbu pelengkap lainnya menambah aroma dan cita rasa lezat yang bisa menggugah selera. Hal tersebut menjadi suatu nilai lebih dari seorang chef. Yang keenam, ada pengertian food writer. Food writer atau yang biasa disebut food critic adalah salah satu profesi yang dimana seorang kritikus makanan melakukan review terhadap pelayanan, cara penyajian makanan, dan atmosfer sebuah resto. Biasanya setelah mereka mencoba makanan yang diberikan, mereka akan menulis ulasannya di media massa maupun media sosial. Olahan tempe tahu saus asam manis, resepnya yaitu 1 papan tempe dipotong dadu, 2 potong tahu potong dadu, 1 bawang bombay diiris tipis-tipis, 4 cabai merah panjang dipotong menyerong, 6 sendok makan saus tomat,
2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis. Air secukupnya, penyedap rasa sesuai selera atau opsional, minyak. Cara membuat: tempe dan tahu yang sudah dipotong dadu digoreng hingga sedikit kecoklatan, lalu angkat. Panaskan minyak secukupnya lalu tumis bawang bombay hingga harum. Masukkan cabai, saus tiram, saus tomat, dan kecap manis. Aduk hingga rata. Tambahkan air secukupnya. Kalau airnya terlalu banyak, bisa tambahkan sedikit tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air agar mendapat kekentalan saus yang pas. Koreksi rasa. Jika dirasa kurang pas, bisa menambahkan garam lagi. Tapi di sini saya tidak menambahkan garam lagi karena menurut saya rasanya sudah pas. Kemudian masukkan tempe dan tahu yang sudah digoreng ke dalam saus, aduk hingga rata. Tempe siap dihidangkan bersama irisan daun bawang maupun bawang goreng. Kemudian di sini ada alasan mengapa tahu dan bahan-bahan lainnya digunakan. Tahu merupakan bahan makanan berbahan dasar kedelai yang mengandung estrogen tumbuhan. Beberapa manfaat tahu: menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, memiliki genistein dan isoflavon, serta mengandung antioksidan dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Kandungan isoflavon pada kedelai dapat membantu mengurangi keropos tulang. Bawang bombay. Penggunaan bawang bombay pada resep di atas bukan hanya karena bawang tersebut memiliki aroma yang harum saja, tetapi juga karena bawang bombay memiliki kandungan nutrisi. Dalam setiap 100 gram bawang bombay terdapat 43 kalori, 10 gram karbohidrat, 1,5 gram protein, 2 gram serat, 44 mg fosfor, 32 mg kalsium, 10 mg kalsium, 9 mg vitamin C. Cabai merah sering digunakan sebagai pelengkap sambal untuk menghasilkan warna merah menyala sehingga meninggalkan kesan pedas pada sambal tersebut. Kemudian materi yang ketujuh yaitu pengertian food artist. Food artist biasanya merujuk kepada seorang yang menggunakan makanan sebagai media untuk mengekspresikan kreativitas artistik mereka. Food artist seringkali memanfaatkan berbagai macam makanan seperti buah-buahan, sayuran, daging, dan bahan makanan lainnya untuk menciptakan karya seni yang unik dan memikat. Tujuan mereka mungkin beragam, mulai dari penyampaian pesan tentang isu-isu sosial atau lingkungan, hingga sekedar menciptakan keindahan visual yang menghibur. Ketika seseorang mempromosikan tempe tahu saus asam manis dengan ide-ide kreatif yang mereka susun secara terstruktur, kemudian mengaplikasikannya menjadi suatu karya seni yang melibatkan teknologi modern dan peran media sosial yang diaplikasikan. Gambar yang tertera di layar merupakan salah satu promosi tempe tahu yang dipromosikan oleh food artist yang menggunakan kreativitas dengan ide-ide membangun minat khalayak umum untuk tertarik dengan apa yang dipromosikan oleh seorang food artist. Promosi tempe tahu saus asam manis oleh seorang food artist dapat memiliki beberapa manfaat yang menarik, yaitu yang pertama, peningkatan popularitas. Food artist dapat membantu meningkatkan popularitas tempe tahu dengan kreativitas mereka dalam presentasi dan promosi. Kedua, inspirasi kreatif. Food artist dapat menginspirasi orang untuk mengolah tempe tahu dengan cara yang baru dan menarik, meningkatkan minat masyarakat terhadap hidangan tersebut. Yang ketiga, menyampaikan pesan positif tentang kelezatan dan keberagaman hidangan tradisional Indonesia. Yang keempat, kolaborasi bisnis antara food artis dan produsen tempe tahu bisa menghasilkan pemasaran yang luas, meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Yang kelima, edukasi publik melalui promosi. Food artist bisa memberikan informasi tentang manfaat kesehatan dari tempe tahu seperti kandungan protein tinggi dan rendahnya lemak. Kesimpulan, tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai. Tempe kaya akan serat pangan,
kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat, seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan tidak mencegah penyakit degeneratif. Tempe tahu saus asam manis adalah salah satu inovasi kuliner yang menggabungkan antara tempe tahu dengan saus asam manis. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara menyajikan tempe yang biasanya hanya dibuat menjadi tempe goreng, mendoan, ataupun keripik tempe. Cara penyajian tempe tahu asam manis pun hampir sama dengan olahan udang asam manis, yakni menggunakan saus asam manis juga sebagai pelengkap. Dari dan deskripsi tentang foodgrapher, tempe tahu saus asam manis bawa sudut pandang yang menarik dan estetika. Food photographer dapat mengubah persepsi seseorang tentang tempe menjadi lebih positif. Food design dapat meningkatkan daya tarik visual dan estetika dalam hidangan. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai tempe. Jika ada kesalahan penulisan dan pengucapan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.